Kisah akan berfokus pada seorang mantan tentara elit Amerika bernama Michael Foster atau kita panggil saja Mike, ditemani dua anak buahnya bernama Dutch dan Terry. Mereka bekerja sebagai tentara bayaran yang ditugaskan untuk mengawasi proyek bendungan yang akan dibangun di wilayah konflik. Di tengah perjalanan menuju wilayah yang dimaksud, Mike sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita memarkir mobilnya di tengah jalan. Entah sedang apa si wanita berada di sana tengah malam seperti ini. Mike pun sangat siaga dan langsung memeriksa wanita tersebut. Please don't shoot. What are you doing out here? It's my car. I just... Setelah dipastikan jika wanita yang bernama Amelia bukanlah ancaman, Mike yang mendengar jika mobil Amelia sedang mogok pun langsung menyuruh Terry untuk memeriksanya. Meski Terry merupakan mantan mekanik handal, ia tak bisa memperbaikinya karena ternyata kerusakan mobil sangatlah parah. What's going on? We can't fix it here. Gotta go, Mike. We're sitting duckside here. Karena Mike tak memiliki waktu untuk mengantar Amelia ke kota terdekat, ia menawarkan Amelia untuk ikut bersama mereka, bukan tanpa alasan. Wilayah ini merupakan wilayah yang penduduknya sedang berperang, sehingga daripada semalaman berada di sini dan bertemu kelompok pembelot, Amelia pun tak memiliki pilihan lain selain ikut bersama mereka. Di dalam mobil, Mike cukup terkesan setelah mengetahui jika Amelia adalah seorang jurnalis yang sudah berada di wilayah ini selama beberapa hari. Tak semudah yang dibayangkan, Amelia yang sudah mendapat beberapa liputan terkait konflik di wilayah ini pun malah dirampok oleh beberapa warga pribumi yang tak ingin informasi mereka bocor ke dunia luar. You were robbed? Look, I've got no papers and no ID. You need to get in the back. Sampai di perbatasan, Amelia yang tak memiliki paspor atau kartu identitas pun langsung bersembunyi agar para penjaga meloloskannya masuk ke dalam wilayah yang menjadi tujuan Mike. Sangat lega karena para penjaga tak curiga. Mike pun segera menginjak gas mobilnya, tetapi... Wait. And what might that be? You forgot your passport. Ya, setelah mendapat kembali paspornya yang tertinggal, ia dan Amelia terlihat semakin dekat karena saling mengagumi kemampuan masing-masing. Yang ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba... Beruntung Mike Chase berhasil melumpuhkan beberapa orang tersebut dan lolos dari kepungan mereka. Entah siapa orang-orang itu, Mike hanya menyimpulkan jika mereka adalah kelompok pemberontak yang masih eksis di wilayah ini. Who were they? Could be any of the rebel groups in the area. Amelia sangat keheranan mengapa masih ada kelompok pemberontak padahal peperangan sudah berakhir. Ia juga sangat khawatir ketika melihat Mike hampir pingsan karena luka tembak yang didapatnya tadi. Namun Mike tidak selemah itu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di stasiun kereta api Terbengkalai, Mike Chase memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sana agar tenaga mereka terisi kembali. Esokan harinya, Mike Chase kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di pangkalan militer untuk menemui seorang mayor bernama Thompson untuk mendapat arahan tugas yang harus dilakukan. Di sana Mike Chase disambut baik oleh seorang tentara bernama Sersan Vincent. Ia merupakan tangan kanan Mayor Thompson yang dikenal sebagai pribadi yang tak banyak bicara, dingin, sinis, bahkan terlihat sangat misterius. Dan inilah Mayor Thompson, seorang pimpinan yang dikenal sangat tegas dan tak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya. Terkejut saat mendengar Mike sempat dihadang oleh kelompok tak dikenal, Mayor Thompson memperkirakan jika itu adalah kelompok pemberontak yang tak ingin perdamaian di wilayah ini berjalan lancar. Yes, Mr. Foster. These guys are relentless. Para pemberontak tersebut rupanya sudah sering melakukan penyerangan dari mulai bom rakitan, mortir, hingga ranjau darat yang mereka pasang di area proyek. Sehingga karena hal tersebut, Mayor Thompson meminta Mike dan anak buahnya untuk mengawasi proyek agar bendungan ini segera selesai. Time is of the essence, Mr. Foster. I'll make sure we hit the deadline, sir. Sebelum melakukan tugasnya, Mike meminta laporan survei terbaru untuk mengetahui apa yang harus segera dilakukan. Namun Mayor Thompson mengatakan jika Mike harus menemui kepala surveyor di luar pangkalan karena si kepala tak ingin membahayakan nyawanya sendiri dengan pergi ke wilayah penuh konflik ini. Be dismissed. Thank you, Major.
Esok paginya Mike Chase pergi ke lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ia langsung menemui kepala surveyor dan mendapatkan data-data terkait lokasi proyek konstruksi. Tanpa sadar, dari belakang muncul seorang tak dikenal berusaha menembak ke arah Mike sehingga ya, kejadian tersebut membuat Amelia tertembak dan terluka parah di bagian perut sehingga ia harus segera dilarikan ke rumah sakit agar bisa ditangani oleh petugas medis profesional. She's in good hands now. It's that faith. Yeah. Di rumah sakit, Mike terlihat sangat gelisah karena mengingat luka yang dialami Amelia sangatlah fatal. Ditambah dokter mengatakan jika Amelia mengalami cedera serius pada tulang bagian belakang yang besar kemungkinan terjadi kelumpuhan. Is she gonna be paralyzed? It's a possibility, Mr. Foster. You're welcome, gentlemen. Entah apa yang direncanakan si dokter, ia terlihat menyukai Amelia, bahkan berani melakukan hal yang tidak seharusnya seorang dokter lakukan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pria yang merupakan dalang di balik kekacauan yang terjadi bernama, kita panggil saja si bos. Ketika sedang bersantai, ia tiba-tiba menerima panggilan dari anak buahnya yang mengatakan jika mereka sudah gagal menghabisi Mike. It was a mistake, boss. Fucking journalist. Hal tersebut tentu saja membuat si bos sangat marah, sehingga ia langsung memerintahkan anak buahnya itu untuk segera membereskannya agar proyek pembangunan bendungan tersebut dibatalkan. Kembali pada Mike, saat ini ia sedang menghadap Mayor Thompson untuk menanyakan hasil investigasi terhadap serangan yang didapatnya di restoran, di mana Mayor Thompson ternyata belum mendapat informasi apapun selain hanya bisa berspekulasi jika semua ini berkaitan dengan proyek yang sedang Mike kerjakan. Serial number. Standard issue to all the rebels. The rebels have eyes and ears everywhere, Mr. Foster. Mayor Thompson mencurigai jika semua ini ada kaitannya dengan seorang pensiunan perwira tentara Amerika bernama Kolonel Collins. Bukan tanpa alasan, Collins sangat menentang proyek pembangunan ini karena rumahnya berada tepat di seberang bendungan. Looks like I'll have to pay this colonel a visit. Face to face. Setelah pertemuan tersebut selesai, Vincent yang sebelumnya tidak dicurigai sama sekali karena merupakan orang kepercayaan Mayor Thompson, ternyata adalah musuh dalam selimut yang bertugas sebagai mata-mata si bos untuk mendapatkan informasi. Nothing else? Consider it done. Di lahan konstruksi, Mike tiba-tiba menerima kabar jika ada seorang wanita yang memaksa masuk dan berani menghentikan para pekerja, sehingga para tentara langsung menangkapnya dan membawa wanita tersebut ke hadapan Mike untuk diinterogasi. Wanita pemberani itu ternyata bernama Lea, merupakan anak Kolonel Collins yang berani menentang pembangunan secara terang-terangan, di mana Mike langsung memperingatkan Lea untuk jangan ikut campur dan lebih baik segera keluar dari area proyek ini. No, you aren't. You have no right to do that. All right, I see. Karena Lea masih melawan, ia langsung dibawa ke pangkalan militer agar bertemu dengan Mayor Thompson. Sama seperti yang Mike katakan, di sana Lea juga diberi peringatan agar tidak menghalangi proyek pembangunan ini jika tidak ingin terjadi sesuatu pada keluarganya. I'll relay the message to my father. Pray our paths never cross again. Siang harinya Mike pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Amelia. Namun, betapa terkejutnya Mike ketika mengetahui jika Amelia ternyata tak ingin dijenguk oleh siapapun termasuk oleh Mike. Bahkan ketika ia menanyakan dokter yang bertanggung jawab atas Amelia pun, suster mengatakan jika dokter tidak ada karena sedang cuti. Sir, there's no one else here. You have to come back in a few days. Let's get out of here. We'll figure it out. You got it. Singkat cerita, Mike yang tak ingin membuang-buang waktu lagi agar pembangunan segera selesai, memutuskan menemui Collins untuk melakukan negosiasi, bukan untuk memaksa atau menyuruh mereka pindah, melainkan untuk menjelaskan secara rinci dampak dan manfaat yang akan didapatkan setelah pembangunan selesai. We plan to construct a scaled-down dam In layman's terms, what does this mean? and increases the dam's water reserves. Mendengar penjelasan Mike yang cukup masuk akal, Collins akhirnya setuju dengan pembangunan bendungan tersebut dengan syarat ia harus menerima laporan perkembangannya setiap hari. Setelah itu Mike langsung pergi menemui Mayor Thompson untuk menyampaikan hasil pertemuannya dengan Collins, di mana Mayor terlihat tak mau tahu bagaimanapun caranya proyek bendungan tersebut harus selesai tepat waktu sesuai anggaran. I will make sure to do that, sir.
Dismissed. Ketika sedang bersantai, Mike tiba-tiba mendengar suara ledakan yang berasal dari area konstruksi, sehingga ia bersama dengan anak buahnya langsung menuju ke sana dan mendapati seorang pria yang merupakan asisten pribadi Lea kehilangan kakinya akibat ledakan ranjau darat. Peristiwa itu membuat Lea yang juga hampir terkena ledakan sangat syok, bahkan kuda kesayangannya pun harus sekarat akibat terkena ledakan tersebut. Saat berada di rumah sakit, Mike mencoba menanyakan Amelia pada seorang suster yang berada di sana. Ia sangat terkejut ketika mendengar Amelia ternyata sudah hilang bersama dokter yang sudah merawatnya. Di ruang si dokter, Mike yang sudah mendapat alamat rumahnya pun langsung keluar karena takut ketahuan oleh petugas rumah sakit lain. Namun ia sangat terkejut ketika seorang suster tiba-tiba menghampirinya sambil memberikan secari kertas yang isinya, ya, mengetahui Amelia sedang dalam bahaya, Mike malah melihat seorang pria pincang yang baru saja keluar dari rumah sakit lewat belakang. Curiga jika itu adalah orang yang berusaha membunuhnya, Mike segera menghubungi Terry dan Dutch agar secepatnya datang ke lokasinya saat ini. Meski kehilangan jejak musuh, Mike sudah mendapat petunjuk jika ternyata Amelia telah diculik, di mana kecurigaannya itu tertuju pada seorang dokter yang sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Yeah, it shouldn't be a problem. Menurut alamat yang didapat Mike, si dokter ternyata tinggal cukup jauh dan berada di wilayah yang susah diakses oleh kendaraan darat. Namun menurut peta yang dimiliki oleh Terry, di dekat sana terdapat landasan udara dari tanah yang kemungkinan masih bisa dipakai. It's not easily accessible. Can we fly him? Mengetahui hal itu, Mike Chase nekat mencuri satu pesawat dari pangkalan udara militer demi pergi menyelamatkan Amelia. Tanpa kendala sama sekali, mereka sampai di kediaman si dokter dan langsung menyusup masuk mencari keberadaan Amelia. Di dalam, Mike menemukan kotak berisi beberapa koleksi pakaian dalam wanita. Entah untuk apa semua itu. Mike juga menemukan beberapa foto wanita. Entah untuk apa semua itu. Namun yang pasti, itu adalah korban si dokter selama bertahun-tahun. Melanjutkan pencarian, Mike akhirnya menemukan Amelia yang terlihat sudah sangat lemah dengan borgol rantai di pergelangan tangannya, sehingga Mike segera melepaskannya dan membawa Amelia pergi dari rumah ini. Tepat ketika Mike baru saja keluar, si dokter yang ternyata mengetahui Amelia sudah dibawa pun langsung melakukan pengejaran sehingga Mr. Foster! terluka karena mobil yang dikendarainya masuk jurang. Mike berusaha keluar dan baru saja akan mengeluarkan Amelia dari mobil, si dokter malah menyerangnya hingga membuat Mike terpojok. Sampai ketika si dokter akan pergi mengakhiri ini semua, tiba-tiba ya, setelah si dokter berhasil dihabisi, Mike bersama Amelia kembali ke tempat di mana Terry dan Dutch menunggu, sehingga mereka yang sudah sangat khawatir pun sangat lega melihat Mike bisa kembali lagi bersama Amelia. Let's get out of here. 6 bulan kemudian, Mike yang sejak awal menaruh hati pada Amelia akhirnya resmi melamarnya. Di hadapan keluarga dan orang-orang terdekat, keduanya bersiap mengucapkan janji suci untuk memulai kehidupan baru bersama. Tapi tiba-tiba kematian Amelia membuat Mike tentu sangat marah, bahkan tak bisa menahan emosinya ketika sedang menginterogasi pembunuh ini. Beruntung, Terry langsung memisahkannya karena jika si pembunuh mati sekarang, maka mereka tak bisa menemukan dalang di balik semua ini. Perlu diketahui, ternyata sejak awal Amelia juga telah menjadi target para pemberontak. Pengetahuannya sebagai seorang jurnalis dinilai sudah terlalu jauh dan diduga mengetahui terlalu banyak rahasia mengenai konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, kelompok pemberontak yang mengetahui jika Collins malah setuju dengan pembangunan bendungan di wilayah mereka menculik Lea dan menyekapnya sebagai sandera. Namun si bos yang mengetahui hal itu pun tak ingin ikut campur dan hanya menginginkan proyek pembangunan batal agar bisnisnya berjalan lancar. Mengetahui anaknya diculik, Collins menemui Mayor Thompson untuk meminta bantuan. Hal itu dilakukan karena anak buahnya menemukan beberapa bukti bahwa pemberontak terlibat dalam penculikan. Namun karena Mayor Thompson tidak bisa membantu, Collins pun harus pergi dengan rasa kecewa. I'll do this on my own. Baru saja keluar dari tenda, Collins bertemu dengan Mike dan menceritakan semuanya termasuk lokasi yang kemungkinan besar adalah tempat persembunyian para pemberontak. Okay, you give me details on the move. Mendengar keterlibatan para pemberontak, Mike yang memiliki masalah dengan mereka pun tentu langsung bertindak melakukan penyelamatan pada Lea, dimulai dari mengumpulkan semua informasi dan membuat strategi yang matang sebelum melakukan penyerangan. Colonel, how many men can you bring to the fight? We don't have exact figures, but we estimate around 20. Dari pertemuannya dengan seorang tentara rekan dari Collins, Mike yang baru tahu jika komplotan pemberontak ini ternyata memiliki bisnis penjualan ilegal pun sekarang mengerti mengapa mereka sangat mengincar Mike dan sangat menentang proyek pembangunan. Dan tibalah hari di mana Mike Chase beroperasi mencari keberadaan Lea. Ditemani oleh beberapa tentara, Mike akhirnya sampai di lokasi persembunyian para pemberontak. Alih-alih melakukan penyerangan, mereka rupanya mengirim Mike agar sengaja menyerahkan diri demi bisa segera bertemu dan menyelamatkan Lea. Tepat setelah Mike dibawa ke dalam sebuah gua tahanan, Terry dan para tentara sendiri bersiap dengan mengepung lokasi tersebut. Mike yang kebetulan ditahan berdampingan dengan Lea pun menjelaskan rencana yang saat ini sedang mereka jalankan. How did you even find me? Ternyata pembicaraan Mike didengar oleh pimpinan pemberontak yang kebetulan sedang berada di sana, sehingga hal itu membuat mereka menjadi beralih ke mode siaga dan memutuskan untuk mencari keberadaan semua teman Mike. Terry dan para tentara yang sudah menyadari pergerakan para pemberontak memerintahkan para tentara untuk segera mengambil posisi menyerang, kemudian menyuruh Dutch melakukan serangan pertama sehingga Dutch, take the shot. sementara sebagian besar pemberontak sedang baku tembak di luar gua, Mike yang berhasil membuka kunci tahanan segera melepaskan Lea dan membawanya keluar. Tak semudah yang dibayangkan, Mike harus melawan beberapa penjaga yang masih berada di sana dan berhasil menghabisi semua penjaga. Mike bersama Lea pergi dan menemukan Terry Chase yang sudah memukul mundur semua pemberontak, kemudian mengantar Lea dengan selamat ke rumahnya. Thank you, Michael. Ketika Mike dan Colin sedang mengobrol, datang tentara anak buah Colin melaporkan jika kemungkinan besar kelompok pemberontak masih berkeliaran di luar sana. Terbukti ketika si tentara melacak panggilan mereka dan menemukan bukti jika mereka akan melakukan pertemuan. Michael, I can't ask more of you. Mike yang mendengarnya tentu tertinggal diam dan bergegas pergi untuk menyelesaikan semuanya. Meski dilarang oleh Collins, ia tetap bersikeras pergi dan menghubungi Terry agar menyiapkan semua yang dibutuhkan. Tepat ketika Mike Chase baru saja sampai di sebuah gudang terbengkalai, si bos yang ternyata sudah dulu berada di sana untuk bertemu para pemberontak pun melakukan transaksi ilegal berupa jual beli gading gajah yang akan diekspor ke luar negeri. Tak lama, datang Vincent yang sengaja menemui si bos untuk mengatakan jika ia tidak akan berkomplot lagi dengannya. Bukan tanpa alasan, Vincent takut jika Mayor Thompson lambat laun akan mengetahui pengkhianatannya sehingga... Ya, setelah si bos menghabisi Vincent, Mike Chase yang ternyata sudah bisa menyelinap masuk ke dalam gudang pun langsung melakukan penyerangan dan...
sempat kesulitan karena si bos terus berusaha melarikan diri. Mike akhirnya bisa menghabisinya dengan mudah, sedangkan Terry yang mendapat lawan sepadan karena harus melawan pimpinan pemberontak pun terluka parah sehingga tamat. Endingnya sangat membagongkan.